Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi karramana bil Mustafa Muhammadin habibina. Alhamdulillahi salatu wassalam alaika wal ali ya khairal anam. Rabbun karim wa anta dzu khulqin azim. Fashfa' lana indal karim. Ya ayyuhal ghawsu salamullah alaika rabbini biiznillah. Wanzur ilayya sayyidi binadrah musilatil lil hadratil aliyah. Amma ba'du. Hadratul mukarram, para alim wal ulama ingkang kawula hormati, kawula muliaken, kepada kaum muslimin wal musliman, shaimin wa shaiman rahimakumullah. Pemirsa dimanapun Anda berada yang berbahagia, tiada henti-hentinya marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmat, rahmat, taufik dan hidayahnya, yang sehingga pada saat ini kita masih diperkenankan, masih diberikan suatu kekuatan untuk menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, dan masih diberikan kekuatan untuk ikut serta dalam belajar, dalam kajian-kajian di sore hari ini, yang tentu dalam keadaan sehat walafiat, tiada halangan suatu apapun, yang senantiasa patut kita syukuri dengan sanjungan alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat ma'assalam mugi senantiasa kunjuk keharibaan beliau baginda Nabi Agung Sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sahibus syafa'ah, pembimbing umat manusia serta para ahli dan sahabatnya. Kiranya marilah kita realisasikan rasa mahabbah cinta kita dengan kita haturkan dengan sanjungan assalatu wassalamu alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah. Salam hormat sam'an wa ta'atan ta'ziman wal mahabbah. Mudah-mudahan senantiasa kunjuk keharibaan para kekasih Allah min awalihim ila akhirihim, khususan khasah hadrati ghausi hadzal zaman wa a'wanihi wa sairi auliyaillahi radhiyallahu ta'ala anhum. Dengan penuh harapan semoga para kekasih Allah yang saya sebut di atas tadi senantiasa memberikan jangkungan, dukungan, doa restunya kepada kita semua, sehingga saat ini dalam kita belajar mengisi kajian di sore hari ini senantiasa diiringi dengan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, syafaat beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan diiringi dengan barokah karuman nadhrah ghazi hadzal zaman radhiyallahu ta'ala anhu.
yang sehingga mampu membuahkan kemanfaatan, kemaslahatan, keberkahan fid dini wad dunya wal akhirah, yang sehingga bisa memupuk asar dalam diri kita, keluarga kita, umat masyarakat jami'al alamin pada umumnya, memberikan suatu peningkatan di segala bidang, khususnya meningkat di dalam keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni selalu sadar kembali fafirru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam min yaumina hadza ila yaumil qiyamah. Amin 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 ya rabbal alamin. Kaum muslimin wal muslimat waswaimina waswaimat, pemirsa yang berbahagia, dalam kajian sore hari ini, yang mana kajian-kajian yang sebelum waktu diri pribadi saya ikut serta, yang sebelumnya mengenai hal pengabdian diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tentu dalam upaya-upaya tersebut usaha kita dengan berbagai macam usaha, bagaimana caranya kita secara maksimal dalam pengabdian diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini diri pribadi ikut serta belajar mengenai hal untuk bisa atau dalam hal pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala secara dasar lillah atau yang disebut dengan ikhlas. Dalam bahasan ikhlas sebelumnya, terlebih dahulu kita merenungi bagaimana kondisi atau keadaan hati kita, karena keikhlasan itu terdapat dalam hati atau terletak dalam hati kita. Dalam pencapaian keikhlasan, tentu di situ adanya upaya untuk bagaimana caranya hati kita bisa jernih, bisa bersih. Nah, upaya-upaya seperti inilah yang harus kita persiapkan terlebih dahulu dengan cara atau dengan usaha-usaha kita dalam menempuh suatu keikhlasan dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita mengingat perintahnya Allah dalam Al-Qur'an, tiada kita diperintahkan melainkan hanyalah untuk beribadah kepada Allah dengan mukhlisin, yaitu ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisin. Tiada kita diperintahkan oleh Allah dalam hal ibadah itu harus dengan diiringi, harus didasari niat yang tulus murni karena Allah Subhanahu wa taala atau yang disebut dengan ikhlas. Dalam hal ini, untuk
pencapaian suatu kemurnian, kejernihan hati. Sebagaimana ada suatu dawuh, likulli syai'in taharatun wa ghuslun wa taharatu qulubil mu'minina 'anis shada as-salatu 'alayya. Bahwa segala sesuatunya itu ada alat pensuci, ada alat pembersihnya. Sebagaimana contoh, ketika ruangan tersebut terdapat suatu kotoran, yang tentu sudah barang tentu ketika ruangan tersebut supaya dipandang, supaya bisa terlihat bersih dari kotoran, tentunya harus ada alat pembersihnya. Ada alat pembersihnya. Begitupun juga pakaian yang kita gunakan. Ketika pakaian ini ada suatu noda, ketika pakaian ini terdapat suatu kotoran, mohon maaf, tentu tidak terlihat sebagaimana atau yang semestinya ketika kita gunakan dalam kondisi yang tidak bersih. Ada alat suatu pembersih ketika pakaian yang kita gunakan ini adalah dalam kondisi kotor. Segala sesuatu ada alat pembersih dan pensucinya. Begitupun lantai atau kaca. Contoh kaca yang di situ terdapat debu. Fungsi daripada kaca di situ adalah supaya bisa memberikan kemanfaatan. Ketika di situ kaca terdapat suatu kotoran, lalu disitulah peran untuk bisa dibersihkan, untuk bisa disucikan atau dibersihkan kembali adanya suatu alat pembersihnya. Begitupun juga dengan hati seseorang. Ketika hati seseorang tersebut terdapat suatu kotoran-kotoran hati, terdapat suatu noda-noda hati, maka disebutkan wa taharatu qulubil mu'minin, alat pensuci hati seorang mukmin, anis soda, dari berbagai macam kotoran-kotoran hati, yaitu as-salatu alayya, memperbanyak membaca sholawat kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Membicarakan tentang kotoran-kotoran hati, berbagai macam, yang sebagaimana kita maklumi bersama, dari penyakit-penyakit hati termasuk riya, ujub, sum'ah, takabur dan yang lain-lainnya. Terutama sifat keakuan atau ananiyah inilah termasuk kotoran-kotoran hati yang sangat berbahaya sekali dan bahkan akan bisa merusak dari berbagai macam amal kita. Sehingga dalam upaya-upaya kita untuk benar-benar kondisi kita mengabdikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam kondisi ikhlas, tentu harus kita senantiasa bersihkan, harus senantiasa kita sucikan hati kita, yaitu alat yang paling mudah dengan memperbanyak membaca sholawat kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Ketika kita dengan istiqomah, ketika kita senantiasa bersemangat, memperbanyak bermujahadah, memperbanyak membaca sholawat, yang insya Allah tujuan daripada kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk usul kepada Allah Subhanahu wa taala melalui membaca sholawat, memperbanyak membaca sholawat kepada beliau Rasulullah, insya Allah dengan adanya noda-noda yang ada hati kita, yang ada pada hati diri kita, yang sehingga dalam pencapaian suatu pengabdian diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala terdapat atau tergolong sebagai hamba yang mukhlisin. Oleh karenanya para kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, pemirsa dimanapun Anda berada, untuk itu kita upayakan, kita usahakan lebih meningkat lagi, terlebih di dalam bulan suci Ramadan ini. Kiranya kita selain dengan amal-amal ibadah yang lain, tentu kita senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan memperbanyak membaca sholawat. Mudah-mudahan kita dan semuanya senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sehingga di dalam melaksanakan apapun aktivitas kita yang tujuan daripadanya adalah untuk beribadah kepada Allah, mudah-mudahan senantiasa diberikan peningkatan-peningkatan. Amin amin ya rabbal alamin. Kiranya hanya itu yang kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan, dan atas perhatiannya kami ucapkan ribuan terima kasih dengan iringan doa jazakumullahu khairati wa sa'adatid dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kami tutup, kami ucapkan selamat berbuka puasa. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya di bulan suci Ramadan dalam beribadah puasa ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'ah wa tarbiyah. Wa min ghazi hadzal zaman radhiyallahu taala anhu an-nadrah wal barakah wal karamah wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.